Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat, kita tetap punya semangat untuk belajar firman Tuhan, semangat untuk menggali firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh memenuhi hidup kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu adalah penuntun, pedoman dalam kehidupan kami yang bisa menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami Tuhan pengertian, bahkan juga pemahaman-pemahaman mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih lanjut lagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini itu adalah Taman Getsemani. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira bahwa setiap dari kita mengerti apa itu Taman Getsemani. Karena Taman Getsemani merupakan suatu taman yang sangat terkenal sekali, di mana sebelum sampai ke Golgota, Yesus harus melalui dahulu Taman Getsemani. Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani, kemudian dia ditangkap, diadili, lalu disalibkan. Jadi beberapa saat sebelum Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak atau Golgota, maka Yesus harus mengalami dan berada di Taman Getsemani dulu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar mengenai Taman Getsemani. Untuk bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Taman Getsemani, saya singkat untuk menggambarkan Taman Getsemani dengan 5S. Jadi untuk menggambarkan Taman Getsemani, saya singkat dengan singkatan 5S. S yang pertama adalah sunyi. Suasana di Taman Getsemani itu sangat tenang karena jauh dari keramaian. Kesunyian yang ada di sana sangat mendukung untuk melakukan kegiatan berdoa, karena biasanya Taman Getsemani digunakan untuk orang-orang berdoa. Bukankah kita juga memerlukan ketenangan agar supaya kita bisa berdoa dengan Tuhan, ya? Itu sebabnya saudara, gambaran Taman Getsemani yang pertama adalah sunyi. Kemudian S yang kedua, itu merupakan gambaran Taman Getsemani yang kedua adalah sejuk. Lokasi Taman Getsemani terletak di kaki Bukit Zaitun, di sebelah arah timur dari kota Yerusalem, melewati lembah Kidron. Keindahan Taman Getsemani dibarengi dengan udaranya yang sejuk dan nyaman karena angin perbukitan serta banyaknya pohon zaitun yang tumbuh subur di situ. Hingga kini masih ada pohon zaitun tua di Taman Getsemani ini yang usianya konon katanya sudah berkisar 900 tahun. Bila pada siang hari, pohon-pohon di sekitar taman akan berfotosintesis sehingga kian menciptakan udara yang mendatangkan kesejukan di daerah Taman Getsemani. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita pergi ke Taman Getsemani, adanya angin perbukitan itu akan mendatangkan kesejukan bagi orang-orang yang datang ke sana. Kemudian gambaran Taman Getsemani atau S yang ketiga adalah semerbak.
Taman Getsemani hampir dipenuhi oleh pohon zaitun yang getahnya dapat mengeluarkan aroma wangi yang khas. Bila pohon zaitun tertiup oleh angin, maka semerbak harum akan memenuhi daerah di sekitarnya. Buah zaitun pun yang sudah matang juga memiliki aroma wangi yang khas. Buah ini dapat dimakan mentah dan menjadi penyedap makanan. Bila diawetkan, buahnya dapat menjadi penyegar. Buah zaitun yang sudah tua, bila diperas, akan mengeluarkan minyak yang diekstrak menjadi minyak zaitun. Minyak zaitun sangat berkhasiat dan berfaedah untuk bermacam-macam keperluan. Aroma minyak zaitun juga dapat menjadi alat terapi yang berkhasiat untuk menyegarkan kembali saraf-saraf ke dalam tubuh manusia. Jadi gambaran Taman Getsemani yang ketiga, yaitu semerbak, itu memang berasal dari getah pohon zaitun, buah zaitun yang sudah masak, maupun aroma dari minyak zaitun sebagai minyak dengan aroma alat terapi ya bagi saraf-saraf manusia. Nah, gambaran Taman Getsemani yang keempat atau S yang keempat adalah suci. Taman Getsemani dianggap sebagai tempat yang suci atau tempat yang sakral karena sering dipakai sebagai tempat berdoa. Sebagian masyarakat bahkan mensakralkannya. Di taman inilah Tuhan Yesus menghabiskan semalam-malaman berdoa kepada Bapa pada malam terakhir sebelum dia disalibkan di Bukit Golgota. Saat menjalani masa yang terpedih dan pergumulan yang berat dalam kehidupan Yesus, dia berada di Taman Getsemani untuk berdoa. Gambaran Taman Getsemani yang kelima atau S yang kelima adalah stres. Nama Getsemani berarti alat memeras zaitun. Berasal dari kata Ibrani Gad Shmanim. Sekali lagi, kata Ibrani dari Getsemani itu adalah Gad Shmanim. Gad artinya alat memeras, sedangkan Shmanim artinya zaitun. Jadi kalau digabung Gad Shmanim atau Getsemani, itu artinya adalah alat memeras zaitun atau alat pengirik yang menghasilkan minyak zaitun. Getsemani sering dijadikan lambang pencobaan, penderitaan, dan pergumulan yang sangat berat yang bisa menekan batin. Kalau kita perhatikan ketika Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat, dia berdoa dan pergi ke Taman Getsemani. Karena disitulah dia berdoa karena mengalami tekanan batin yang amat sangat berat. Dan ini digambarkan dengan sangat baik sekali di dalam firman Tuhan, bahwa ketika Yesus mengalami pergumulan yang amat sangat berat, dia berdoa di Taman Getsemani. Itu sebabnya singkatan yang kelima untuk menggambarkan Taman Getsemani adalah stres, artinya tekanan yang sangat berat. Seseorang yang berada dalam pergumulan yang berat biasanya berdoa di Taman Getsemani. Nah, mari kita lihat bagaimana gambaran beratnya pergumulan daripada Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata demikian di dalam Lukas 22 ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi pergumulan berat yang dihadapi oleh Yesus digambarkan dengan perkataan, "Jikalau Engkau mau ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku." Tetapi yang sangat luar biasa di sini, Yesus mengatakan, "Bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Sehingga ia harus meminum cawan penderitaan itu. Demikian juga gambaran pergumulan yang berat juga digambarkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Dikatakan di sini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Gambaran pergumulan yang amat sangat berat digambarkan dengan kondisi di mana dikatakan Yesus sangat ketakutan sehingga ia bersungguh-sungguh berdoa. Dan gambaran secara kasat mata jelas dikatakan peluhnya itu keluar dari pori-pori seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, di dalam ilmu medis kedokteran ada yang namanya hematidrosis atau hematohidrosis. Persis seperti apa yang dialami Yesus, yaitu mengeluarkan peluh atau keringat darah karena mengalami tekanan batin atau stres yang amat sangat berat. Sehingga pembuluh darah itu pecah dan bercampur dengan keringat dan keluar dari pori-pori. Jadi Yesus sedang mengalami hematidrosis atau hematohidrosis karena stres berat atau tekanan batin yang sangat berat. Nah, gambaran tekanan batin atau stres yang berat juga digambarkan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 34. Dikatakan di situ, lalu katanya atau kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi betapa hebatnya pergumulan yang sedang dihadapi oleh Yesus dengan perkataan bahwa hatinya sangat sedih dan seperti mau mati karena saking beratnya pergumulan yang dihadapi Yesus. Itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke Taman Getsemani. Karena biasanya kalau orang mengalami pergumulan yang berat, dia berdoa di Taman Getsemani, bahkan berdoa semalam-malaman. Nah, kita sudah membahas dengan jelas mengenai gambaran Taman Getsemani dengan singkatan 5S. S yang pertama adalah sunyi, S yang kedua adalah sejuk, S yang ketiga adalah semerbak, S yang keempat adalah suci, dan S yang kelima adalah stres. Supaya dengan demikian kita makin terbuka, makin mengenal suatu tempat yang sangat penting sekali yang menghiasi sejarah dari penebusan manusia, yaitu Taman Getsemani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas mengenai Taman Getsemani, tempat yang sangat penting, bagian dari perjalanan di mana Yesus harus menggenapi rencana penebusan Allah terhadap dosa-dosa manusia. Sebelum ia sampai di Golgota untuk disalib, dia harus melalui pergumulan yang amat sangat berat di Taman Getsemani. Kalau kami, Tuhan, mengalami pergumulan yang berat, Tuhan, kami hanya bisa mencontoh bagaimana kami boleh berdoa di tempat yang kami boleh secara personal, pribadi, boleh bergumul dengan Tuhan, bergumul atas apa yang kami alami bersama dengan Tuhan secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.